Selamat pagi, salam sehat. Semoga kita semua sehat. Kali ini kita masih di teks deskripsi. Materi hari ini mengenai penyampaian isi teks deskripsi yang telah didengar atau dibaca. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering menggunakan teks deskripsi dalam bahasa lisan atau secara langsung. Sebagai contoh, ketika kita menemui sebuah peristiwa atau melihat suatu benda sebagai objek yang kita ceritakan kepada orang lain, maka tanpa sadar kita telah menggunakan teks deskripsi. Saat kita mendeskripsikan suatu objek kepada orang lain atau menggambarkan suatu objek kepada orang lain, maka kita harus menceritakan karakteristik dari objek tersebut. Karakteristik dari objek tersebut menjadi ciri teks deskripsi yang harus diketahui oleh orang yang mendengar. Sebagai seorang penutur atau seorang pembicara, kamu dapat menceritakan karakteristik objek dari mana saja. Cara penceritaan teks deskripsi tidak dibatasi oleh aturan yang jelas, namun teks deskripsi harus memiliki fungsi sosial, yang artinya pendeskripsian atau penggambaran tentang sebuah objek harus jelas dan dapat diterima pendengar atau orang lain. Bagaimana cara menyampaikan isi teks deskripsi yang baik? Nah, penyampaian isi teks deskripsi harus memperhatikan pokok-pokok informasi yang terdapat dalam teks deskripsi yang didengar atau dibaca. Berikut beberapa kiat atau cara agar kamu dapat memahami informasi teks deskripsi dengan baik. Pertama, mengingat atau mencatat informasi yang disampaikan. Kedua, mengingat atau mencatat orang yang menyampaikan informasi tersebut. Ketiga, mengingat atau mencatat informasi sasaran yang dituju dalam informasi tersebut. Keempat, membuat catatan sebagai bahan penceritaan. Nah, bagaimana kalau dalam bentuk lisan? Dalam bentuk lisan, teks deskripsi dapat disajikan baik dalam bentuk rekaman suara maupun tayangan suara atau video. Kamu dapat menyajikan teks deskripsi dalam bentuk lisan dengan memperhatikan langkah-langkah berikut. Yang pertama, memahami objek yang akan dideskripsikan. Yang kedua, menghindari penggunaan kata atau kalimat kasar saat menyampaikan deskripsi suatu objek. Yang ketiga, menghindari kata atau kalimat yang bersifat subjektif. Apa itu subjektif? Menurut pandangan sendiri atau menurut pandangan pribadi. Kemudian, kalimat atau kata yang menyerang pribadi atau fisik seseorang dan menjatuhkan objek yang dideskripsikan. Yang keempat, menghindari kata-kata yang mengandung sara, suku, agama, ras, antar golongan untuk mendeskripsikan objek. Yang kelima, menggunakan kalimat sopan dan mudah dipahami. Yang keenam, menyampaikan deskripsi objek secara runtut atau selaras.